kiai, para ajengan, para tokoh-tokoh muda, pedagang pasar, UMKM, bahkan para pesilat juga ikut gabung di sini. Itu saya kira luar biasa, bagian dari support masyarakat terhadap pencalonan Gus Muhaimin. Untuk Dapil Jabar 10 sendiri Pak, sejauh ini hasil pemantauan Bapak, muncul nggak sih Pak hal serupa dukungan kepada Muhaimin dari relawan-relawan? Ya, beberapa titik saya lihat sudah mulai tumbuh ya. Beberapa titik dengan kesukaan mereka, dengan inisiatif mereka, dengan cara-cara masing-masing lah. Yang intinya mereka ingin mengekspresikan itu bagaimana sih sikap politik terhadap soal pencalonan presiden. Di Banjar juga sama, di Banjar malah komunitas ojol, pedagang peternak bebek, entok gitu kan, para pemancing di Pangandaran itu juga terus tumbuh dan terus tumbuh. Yang menarik itu yang saya katakan begini, bahwa proses pencalonan presiden sekarang bukan lagi hal yang luar biasa gitu. Jadi masyarakat sendiri bisa ikut terlibat dari awal. Kalau dulu kan enggak. Dan itu kan ruang partisipasi yang luar biasa besar. Dan tentu kita di PKB, wabil khusus atas nama Ketua Umum, kita sangat mensupport betul, menghargai betul, memberikan perhatian yang luar biasa terhadap partisipasi publik semacam ini. Dan ini bagian dari kekuatan demokrasi kita. Bapak, maaf, dengan sistem Presiden Hall sekarang ini mungkin ada strategi khusus Pak dari PKB untuk bisa agar goal Pak Gus Muhaimin. Ya kan rumusnya sederhana kalau mengikuti aturan ini dengan batasan presidensial threshold, ambang batas pencalonan presiden 20% di parlemen atau 25% dari suara. PKB itu sebetulnya nggak terlalu sulit, bisa gabung dengan 2 atau 3 partai sudah terpenuhi. Yang penting kalau digabung suaranya dikumpul, kursinya dikumpul memenuhi 20%, ya kan? Kalau kita hitung misalnya kelompok partai itu kan ada yang klasemen A gitu kan, yang kursinya di atas 60 itu kan ada PDI, ada Gerindra, ada Golkar. Yang middle-nya itu kan yang terbesar itu kan PKB, kemudian Nasdem. Di situ ada Demokrat juga. Lebih lagi di situ ada PAN dan ada P3. Semua masih dalam proses negosiasi kan. Nanti ada komunikasi politik kan untuk setiap partai politik. Kang, akan di sisi lain ada usulan untuk penundaan Pilpres. Padahal di sini terkesannya kontradiktif Pak dengan dukungan Muhaimin untuk capres, tapi di sisi lain Gus Muhaimin mengusulkan untuk penundaan Pilpres sendiri Pak. Penundaan itu sebetulnya bukan serta-merta. Penundaan itu tentu usulan itu bukan usulan yang datang tiba-tiba. Itu mesti sudah melalui kajian, pendekatan, analisa yang komprehensif, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Karena tidak bisa penundaan dengan alasan yang sepele. Ini mesti ada alasan yang besar. Yang kita sendiri nanti ingin sama-sama mendengar tentang alasan besarnya kayak apa. Karena ini kan isu ini tergolong sensitif lah. Sensitif itu artinya ketika ngomong soal ini tentu respon bisa pro dan kontra. Tapi yang terpenting adalah reasoning di balik ini yang harus kita dalami bersama. Supaya kita nggak kejebak dengan ide permukaannya, tapi ide dasarnya apa sih gitu kan. Karena ide dasar itu kan yang melatari semua statement apapun. Itu yang kita semua juga harus menelaahnya bersama. Sebagian menyatakan spekulasi ini kaitan dengan pandemi. Ya oke lah pandemi, tapi pandemi 2024 trennya kayak apa? Itu kan bisa ada ahli yang bisa menganalisanya. Kemudian hubungan internasional di tingkat dunia ini kayak apa dalam setahun 2 tahun ke depan. Kenapa? Karena kalau situasinya justru situasi yang tidak terkendali, itu boleh jadi peta politiknya menjadi berubah. Itu ada nggak efeknya kepada Indonesia? Ini contoh ini yang baru belakangan. Invasi Rusia kepada Ukraina. Lah siapa yang bisa duga bahwa tahun ini, bulan ini ada invasi? Itu kan peristiwa itu bukan peristiwa biasa. Sekarang Anda bayangkan kalau invasi Rusia dan ke Ukraina durasinya panjang, itu bukan saja biayanya mahal, dan itu pasti akan menimbulkan masalah ekonomi. Belum lagi soal kemanusiaan, korban jiwa. Ada usulan
usulan terhadap Presiden Indonesia untuk Indonesia bersikap seperti apa dalam menyikapi invasi ini? Yang moderat tentu mendorong dialog ya. Yang moderat adalah Indonesia mesti mendorong, artinya berperan aktif sesuai dengan amanah konstitusi perdamaian dunia, mengembangkan bagaimana mereka bisa berdialog. Ya kan, tentu Indonesia nggak bisa jalan sendiri, ya kan, harus juga bernegosiasi, berkompromi dengan kekuatan lain yang mudah-mudahan Putin dan pemimpin Ukraina mau dengar, gitu kan. Sebab apa? Dengan dialog saya kira cara yang paling bermartabat lah. Kita manusia masa mesti gontok-gontokan perang-perangan, apalagi korbannya kan rakyat biasa. Cara yang kedua, cara ekstrim, tentu itu memerlukan kajian. Ada embargo, ada boykot dan seterusnya. Tapi cara itu juga harus dikaji, ya kan? Apakah Indonesia akan melangkah ke situ? Ya tentu Presiden Jokowi punya pertimbangan yang sangat matang. Atau yang ketiga, membangun aliansi untuk istilahnya melihat perkembangan eskalasi perang. Ini menjalar ke Eropa nggak? Kalau efek ke Indonesia kira-kira apa? Ya tentu yang pertama hubungan dagang bilateral udah pasti kena kan? Kan Indonesia punya juga hubungan dagang bilateral antara Indonesia, Ukraina, Indonesia dan Soviet atau Rusia, ya kan? Ini hubungan dagang dengan suasana perang kan pasti terganggu. Biasanya ekspor impor lancar dua negara, tentu saat itu langsung kena impas yang termasuk besar. gandum juga ya Pak ya? Ya pasti segala komoditi yang Indonesia ekspor ke sana atau yang Ukraina ekspor ke Indonesia pasti bermasalah. Atau sebaliknya hubungan dagang Indonesia dan Rusia itu mesti juga kena imbang. Jadi langsung itu sifatnya kalau itu, karena menyangkut komoditas perdagangan antara dua negara. Pak, terkait langkanya minyak goreng, beneran Pak? Langkanya minyak goreng di Indonesia jadi masalah juga. Loh, ini kan minyak goreng ini saya harus mengatakan begini, itu bukan stoknya yang nggak ada ya. Bukan suplai komoditas minyak gorengnya yang nggak ada. Saya kira nggak masuk akal kalau dari suplai itu kita nggak punya minyak goreng. Loh, kelapa sawit kita ini terbesar di dunia, Pak. Ya kan? Jadi duduk perkaranya bukan soal suplainya nggak ada. Ini jangan-jangan ada yang main-mainin. Iya Pak, Ada yang main-mainin, ada orang yang nimbun, ada orang yang merasa ingin mempermainkan harga dan keuntungannya untuk apa? Ya sudah pasti ini keuntungan untuk bisnis ya. Sekarang Anda bayangkan jual minyak goreng ke luar negeri, keuntungannya lebih besar ketimbang jual minyak goreng di Tadi kan ada sidak Pak, ada sidak ke retail. Ternyata di retail juga kelangkaan. penemuan di ininya nggak ada di raknya, tapi ditimbun di gudang. Terus ada juga di gudang juga belum dikirim, mau dikirim besok. Tapi Ya, padahal stok ada. Kalau pada kayak gitu akhirnya di bawah pun di tingkat pengecer itu bisa meniru kelakuan itu. Jika yang besar-besar menimbun, ya kan? Dikira nggak ada efek, ada dong. Perilaku itu bisa saja menjalar ke level bawah kepada pedagang di bawah yang langsung dengan end user, dengan konsumen. Nah, sekarang penimbunan itu kan memang pekerjaan biasa, itu bukan, itu extraordinary menurut saya. Kejahatan yang luar biasa. Berarti Karena fungsi menyangkut pengawasan- harga bukan saja harga, tapi menyangkut kemanusiaan. ada anggota DPRD Kuningan mengatakan bahwa kepolisian harus menindak tegas atau mempidanakan mafia. Yes, Bapak itu setuju nggak, betul Pak? ya, betul. Itu sangat betul. Bahkan kita PKB punya sikap, seluruh hal yang berkaitan dengan itu kita anggap kejahatan besar. termasuk yang di tingkat bawah Pak, kayak retail gitu. Bukan, ini kita ngomong yang besar. Besar. Yang besar. Kalau yang retail itu kan sebetulnya tinggal edukasi, itu nggak sulit. Kalau dengan yang mafia besar itu kan pertimbangannya banyak. Ya kan, karena mereka menguasai aset, menguasai jalur distribusi, menguasai proses produksinya. Dan itu tidak boleh dianggap hal sepele, itu adalah hal besar. Bapak, maaf, kembali ke wacana tadi penundaan pemilu. Saya dengar ini Pak Gus Muhaimin katanya bicara big data, Pak. Berdasar big data dengan responden 100 juta orang, katanya ya dari big data itu ya terlalu menggelembungkan elektabilitas pada dua sosok, dan itu akan menjadi tidak fair atau bagaimana Pak? Apa benar Pak akan hal itu Pak alasannya? Ini soal apa? Pilpres? Yang penundaan Pilpres dari Pak Gus Muhaimin ingin menunda Pilpres itu. Apa kaitannya dengan menunda mengontrol hanya pemilu. dua sosok? Ya saya ada ya polemik di media. Kalau Yang soal mengatakan- persaingan, misalnya karena persaingan itu kemudian ditunda pemilunya, saya kira enggak lah. Persaingan kan proses yang udah berlangsung bertahun-tahun. Sejak reformasi kan hampir semua jabatan politik di negara ini kan mulai digelar melalui kompetisi.
Jadi ini bukan hal yang baru. Jadi kalau misalnya penundaan itu berkaitan dengan karena nggak mau bersaing, ya no juga, itu alasan yang terlalu. Ini juga Pak, dari kalangan akademisi mengatakan bahwa tindakan Gus Muhaimin ingin menunda termasuk pada pembangkangan konstitusi. Apakah benar itu Pak? Kalau ini kan baru usulan Pak, baru ide. Kalau usulan ide itu kan sifatnya masih bebas dan terbuka. Apa bisa disebut pembangkangan konstitusi? Disebut pembangkangan itu ketika sudah eksekusi. Betul nggak? Misalnya gini, kita ngomong turunkan si Ano gitu kan, boleh? Ya boleh aja, sekarang juga ramai di mana-mana. Tapi kalau itu dianggap pembangkangan konstitusi, karena jabatan kan 5 periode, terus kemudian diturunkan di tengah jalan, itu sama aja juga kalau cara pandangnya begitu. Kalau dia sebatas ide, gagasan, wacana, pemikiran, itu maksudnya adalah lemparan untuk kita kaji bersama. Disebut pembangkangan itu ketika ada eksekusinya. Berarti sejauh ini komisi sebagai mitra komisi KPU sendiri Pak tetap pada tanggal tersebut. Oh, kalau itu kan kita masih on the track pada policy yang disepakati antara pemerintah dan DPR. Maka itu harus dipisahkan mana wacana, mana policy. Itu tidak jadi pembahasan di komisi Pak. Oh, itu belum karena kita kan masih fokus pada perencanaan 2024. Tetap dipertimbangkan Pak usulan-usulan 3 ketum partai untuk penundaan. Ya secara khusus belum menjadi perhatian yang pokok di parlemen ya. Karena di Komisi 2 sini lebih fokus bagaimana persiapan 2024. Di tanggal 2. Ya, tetap 2024. Itu artinya policy yang sudah disepakati. Kan policy disepakati kan harus kita jalankan. Apapun ide, wacana yang berkembang di luar itu bisa berbeda dengan policy itu. Ya kan nggak bisa tiba-tiba polisinya menjadi berubah. Peluangnya kecil penundaan pilpres ini. Ya peluangnya kita belum bisa melihatnya. Pada hari ini pasti masih kecil. Tapi nanti kita lihat perkembangan beberapa bulan ke depan keadaannya dengan ide itu. Ya Anda bisa cek kan bagaimana respon di kampus, respon di kelompok-kelompok masyarakat lain, termasuk di kalangan partai lain itu kan. PDI juga sudah mengumumkan bahwa dia menolak itu kan. Artinya PDI punya sikap, punya cara pandang sendiri. Belum ada komunikasi ya Pak secara kelembagaan Komisi 2. Makasih Pak. Terkait policy, apakah mungkin andai ketika terjadi penundaan, mungkin amandemen UUD yang akan dilakukan atau bagaimana Pak? Ya kalau mengikuti jalur konstitusi, penundaan atau perpanjangan itu kan tetap amandemen jalurnya. Jalur konstitusionalnya, ya kan? Amandemen konstitusi yang berkaitan dengan pasal-pasal itu tentunya. Tapi saya harus menyatakan bahwa proses amandemen juga tidak tiba-tiba bisa jadi dengan cepat karena memerlukan proses dan persyaratan. Dan itu bukan pekerjaan ringan, artinya itu memerlukan negosiasi politik antar semua fraksi dan semua partai. Oke Pak, hanya aksen penegasan aja, yang wacana yang dibangun Pak Gus Muhaimin tentang penundaan pemilu ini jelas bukan gimmick Pak ya, tapi ada hasil kajian Pak ya. Gimana? Hanya aksen penegasan saja, wacana yang dibangun oleh Pak Gus Muhaimin ini tentang wacana penundaan pemilu ini bukanlah gimmick Pak ya, tapi hasil kajian Pak ya. Oh ya silakan, publik menilai. Artinya publik silakan bebas menilai gitu kan. Mau disebut gimmick ya itu persepsi publik bahwa ini hasil kajian, oke. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa ada ide, ada gagasan, ada pemikiran. Gimana kalau pemilu ditunda 2024? Ayo kita kaji sama-sama. Itu sebetulnya substansinya ada di situ. Kita kaji sama-sama dengan berbagai macam pertimbangan dan analisa masing-masing sesuai dengan kemampuan kita bisa memotret keadaan lokal, nasional, regional, dan internasional. Bukan untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi juga gitu. Oh enggak. Ini kaitannya bukan soal dengan serta-merta jabatan gitu kan. Yang kita perhatikan kan kondisi, situasi yang existing, yang terjadi, yang berlaku. Jadi saya ambil contoh Ukraina dan Soviet. Hari ini mungkin belum begitu berasa. Nah sekarang kalau eskalasi di sana menyebar gimana? Kan dulu asal-muasal perang dunia 1, dunia kedua itu kan hanya perang yang sempit kemudian melebar, membangun koalisi, sekutu, segala macam. Akhirnya menjadi perang besar. Tapi kita berharap ini enggak. Yang sekarang ini enggak. Berarti politik bebas aktif yang harus dilakukan untuk resolusi konflik tersebut bagaimana Pak?
saya kira Indonesia harus mengambil inisiatif untuk membangun jalan dialog. Nanti Presiden tentu sudah punya policy, punya cara bagaimana menerobos kebekuan antara Ukraina dan Soviet. Tapi saya yakin bahwa Indonesia nggak mungkin jalan sendiri. Indonesia nggak mungkin jalan sendiri karena negara-negara lain kan yang punya kepentingan sama membangun jalan dialog kan bisa diajak membangun komunikasi.